Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianto. Saya guru di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya mengikuti Jambore GTK Hebat Guru Inovatif. Yang saya tampilkan dalam Jambore ini adalah saya membuat aplikasi pembelajaran matematika yang inovatif yang saya beri nama dengan Apel Merah. Apa itu Apel Merah? Apel Merah adalah aplikasi belajar matematika secara mudah. Aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya pelajar, dalam hal ini siswa. Jadi untuk memahami konsep matematika dengan cara yang menyenangkan dan mudah, dengan penggunaan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang interaktif, Apel Merah memudahkan proses belajar matematika dengan menyediakan berbagai fitur seperti materi dan latihan soal yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan. Harapan saya dalam membuat aplikasi ini, siswa tentunya akan tertarik dan semangat untuk belajar, serta siswa juga nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa bisa mengaplikasikan untuk membuat aplikasi-aplikasi inovatif lainnya dengan bimbingan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, anak-anakku, apakah hari ada yang berangkat? Ya. Semuanya sehat ya? Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Rizky ingin menyampaikan mengenai pembelajaran menggunakan teknologi, ya. Belajar menggunakan teknologi itu kaitannya dengan bagaimana kalian menciptakan aplikasi pembelajaran sendiri, ya. Pastinya sebuah kebanggaan ketika kalian bisa membuat aplikasi pembelajaran buatan kalian sendiri. Senang nggak? Senang, harus senang. Kalian bisa menciptakan, kalian bisa belajar, dan pastinya aplikasi nantinya itu akan bermanfaat buat orang lain. Kalian penasaran dengan aplikasi tersebut? Jadi Pak Rizky sudah punya proyek pembuatan aplikasi. Jadi aplikasi yang Pak Rizky buat, ya, aplikasi yang Pak Rizky buat itu namanya Pak Rizky beri nama dengan Apel Merah. Apel Merah itu apa? Itu singkatan, ya. Jadi kenapa Pak Rizky mengambil nama Apel Merah? Biar orang lain itu penasaran, ya. Biar orang itu penasaran, apa sih apel merah itu? Pasti apel warnanya merah, ada yang hijau dan lain sebagainya. Nah, kenapa Pak Rizky ambil nama Apel Merah? Karena Pak Rizky memberi nama Apel Merah ini dengan singkatan aplikasi belajar matematika secara mudah, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan Pak Rizky membuat aplikasi tersebut, Pak Rizky menginginkan bahwa pembelajaran matematika yang kalian merasa sulit itu, pasti kalian nanti akan bisa mendapatkannya atau memahaminya dengan mudah dengan cara kalian belajar membuat aplikasi. Kalau sebelum buat aplikasi, pasti kalian harus mempersiapkan bahan, materi, dan lain sebagainya, yang dimana nanti akan diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, anak-anakku, untuk aplikasi ini harus dibuat dengan developer yaitu Pekin Kantor. Jadi kalian nanti bisa membuat semua. Kalau mau membuat aplikasi apapun bisa. Maka proyek pada kegiatan ini Pak Rizky ingin kalian secara berkelompok membuat aplikasi pembelajaran tersebut. Siap semuanya? Siap. Maka silakan nanti bentuk kelompok, satu kelompok berisi 6 orang, ya, berisi 6 orang. Dengan proyek apa? Masing-masing dari kelompok tadi akan membuat aplikasi dari 6 mata pelajaran, ya. Yang pertama adalah matematika,
Yang kedua adalah apa lagi coba? Bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia. Satu lagi. Oke, bahasa Inggris. Lagi. Hah? Kipas. Lagi. Yang mudah untuk diaplikasikan. PPKN saudara. Saudara ya. Saudara. Satu lagi. Informatika. Apaan sih? Nah, dari 6 mata pelajaran ini, saya harapkan nanti masing-masing kelompok akan memilih dari mata pelajaran ini. Nanti kita pilih dari masing-masing kelompok untuk misalnya kelompok pertama mendapatkan mata pelajaran apa. Nanti kita projectkan di sini, gitu ya. Nah, jadi penerapannya, Pak Rizky harapkan Mas apa lagi? Nah. Oke, jadi proyeknya nanti kalian bisa sesuaikan dengan proyek yang sudah Pak Rizky buat. Silakan nanti kalian inovasi, ya, inovasi adaptasi dari apa yang sudah Pak Rizky buat di dalam aplikasi ini. Dari menu-menu yang nanti kalian tampilkan untuk mata pelajaran ini, Pak Rizky harapkan minimal ada beberapa kriteria. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi. Ya, ini background awalnya, halaman depannya ini. Nanti mau kalian beri nama aplikasi apapun bebas. Ya. Jadi serah kalian dari nanti kelompok kalian menyepakatinya dengan nama apa. Ini halaman depan. Kalian kan bisa mendesain pakai Canva, punya akun Canva semua kan? Punya akun belajar ID kan? Nah, itu kalian manfaatkan. Kalian harus bisa belajar mendesain. Itu nilai plusnya nanti. Nah, ini Pak Rizky bisa pakai Canva, hanya pakai Canva saja ini. Kemudian ketika Pak Rizky nanti masuk ke halaman berikutnya, Pak Rizky klik di start ini untuk memulai, akan masuk ke halaman berikutnya namanya di menu utama. Di menu utama ini nanti akan ada 3. Akan ada 3, yaitu apa? Tujuan pembelajaran, materi, latihan soal. Ya. Jadi nanti pada bagian halaman awal, halaman utama, kalian akan dimasukkan ke dalam menu utama, menuju menu utama. Menu utamanya ini nanti terdiri dari 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah materi. Materi nanti kalian juga bisa buat dalam bentuk satu secara textbook atau PDF. Yang kedua menggunakan video, kalian bisa ambil dari YouTube. Ya, gampang nih caranya, Pak Rizky ajarin. Jadi materi nanti bisa 2, yaitu satu secara video yang kalian ambil dari YouTube, yang kedua secara textbook atau PDF ataupun gambar juga boleh. Yang ketiga adalah latihan soal. Nah, jadi hanya 3 menu ini yang akan dijalankan di dalam aplikasi yang akan kalian buat nanti. Tujuan pembelajaran kalian bisa ambil, misalnya kalian ambil materi tentang bahasa Indonesia, tentang membuat surat. Tujuan belajarnya apa? Dicari kan ada. Kamu searching banyak di situ nanti, ya. Tujuan belajarnya apa? Kamu copy paste aja, masukkan ke dalam Canva untuk dibuat dalam desain seperti ini tampilannya. Karena tujuan pembelajaran ini nanti di screen ini. Nah, karena ini Pak Rizky buatnya pakai Canva, kalau kecil sekali, maka sang Pak Rizky nanti desain yang tetap pakai Canva, ininya kalian nanti bisa masukkan dalam bentuk label atau tulisan, ya. Jadi biar kelihatan jelas. Tapi kalau di aplikasi nanti jelas, cuma gambarnya kurang jelas. Nah, kemudian di dalam aplikasi tujuan belajar sudah kita klik, kemudian kita masuk ke dalam materi.
Dalam masuk materi, materinya itu di sini. Nah, di dalam materi nanti ada dua bagian yang disebutkan tadi, ya. Ada secara video dan ada secara textbook. Yang di belakang ini desain. Jadi background yang kalian buat, ya. Backgroundnya ini. Dan ini menggunakan button itu tombol. Jadi ini bisa diklik nanti dalam aplikasi nanti ini bisa klik video, klik textbook, ya. Jadi kalau klik video nanti akan mengarahkan ke video. Kalau klik textbooknya akan mengarahkan ke PDF atau gambar yang sudah kalian buat, ya. Ini nanti sumbernya di mana? Sumbernya di Google Drive semua ambilnya, ya. Karena punya akun belajar ini kan banyak itu kapasitas untuk memorinya, maka digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan yang manfaat. Ya, jadi kalau nanti kalian bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bagus, pasti orang akan tertarik dengan kalian. Oh ternyata bisa membuat aplikasi. Oh ternyata kalian bisa desain. Oh ternyata kalian bisa coding, kan seperti itu. Ya, harapannya itu bahwasanya kalian sekolah itu tidak hanya mengandalkan kepintaran saja, tapi kalian harus punya kreativitas. Ya, itu. Maka ketika nanti saya masuk ke dalam menu textbook, nah, maka seperti ini. Otomatis kalau diklik textbook akan muncul di sini yang namanya materi. Aplikasinya ada di HP saya ini. Ya, akan muncul materi di sini nanti. Kemudian kalau saya klikkan ke dalam bentuk video, akan juga sama. Nanti saya klik, otomatis akan muncul di sini YouTube-nya. Jadi kan belajar bisa dari dua macam, satu secara video, satu secara tulisan. Itu namanya belajar berdiferensiasi. Kalian bisa belajar melalui video, kalau suara bisa belajar menggunakan membaca. Ya, gantung kesukaan kalian mana. Saya lebih suka video, maka saya lihatnya di video. Saya sukanya baca, saya buka yang textbook membaca. Kan gitu. Jadi itu kalian menawarkan. Buat aplikasi itu kan biar orang lain itu kan tertarik. Orang lain itu akan senang. Oh iya, materi aplikasinya ini bisa memenuhi keinginan saya. Saya ingin belajar lewat video, ada. Saya ingin belajar lewat textbook, ada. Kan gitu. Ya. Nah, di dalam aplikasi tentunya ada yang namanya evaluasi atau soal, latihan soal. Setelah kalian belajar, harus ada yang namanya pemahaman, yaitu dengan latihan soal. Latihan soalnya di sini. Nah, ketika saya masuk ke dalam bagian latihan soal, di sini harus ada menu mulai. Saya harus mulai nih kalau masuk ke latihan soal. Saya klik mulai. Kalau klik mulai akan maju atau akan masuk ke dalam screen soal. Nah, soalnya seperti ini. Boleh dalam bentuk gambar, boleh ketikan juga boleh. Tapi kalau biar menarik ya bentuknya gambar. Ya, ini bisa didesain kayak Canva juga boleh. Ya, ini gambar. Nah, di sini kalian bisa pilih jawabannya mana? A, B, C, D. A, B, C, D. Ini tombol. Kalau kalian klik A, jawabannya benar, nanti masuk ke bagian screen benar. Kalau kalian klik B, jawabannya salah, masuk ke screen salah. Gitu kan? Kalau pilih ganda berarti jawabannya hanya ada salah satu. Nggak mungkin empat-empatnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya klik A, ya berarti salah satu masuk ke benar. Lainnya ini salah semua. Itu ada pengkodingnya seperti ini. Maka kemudian harapan Pak Rizky, kalian sekarang membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian kalian membuat desain untuk di bagian awal ini pertama. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa Pak Rizky ya? Ya. Kata. Nah, jadi di bagian menu utama ini ada 3 daftar menu. Sebelum kalian membuat ini, berarti kalian harus mengubah backgroundnya terlebih dahulu di sini. Tidak diganti lagi. Ya, jadi masing-masing screen itu ada backgroundnya. Paham ya? Masing-masing screen ada backgroundnya. Nah, setelah backgroundnya masuk, otomatis nanti tinggal kalian membuat sini daftar menu. Pakainya mau membuatnya, nih, kalian di bagian sini ada yang namanya layout. Ya, ada yang namanya layout. Nanti kalian masukkan di sini.
horizontal scroll arrangement. Ya. Kemudian sini juga sama. Horizontal scroll arrangement nanti dimasukkan dengan label tulisan. Jadi ini tuh nggak bisa diklik, nggak perlu, karena ini tulisan bukan tombol. Ya, tulisan. Nah, untuk tujuan pembelajaran, materi latihan soal yang kalian masukkan buttonnya di sini. Ya, jadi ada button 1, button 2, button 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi nanti kalian di sini masukkan horizontal arrangement lagi, masukkan button 1 nanti untuk tujuan pembelajaran. Untuk mengganti tulisan di sini pakainya apa? Di sini diganti di teksnya. Teksnya diganti dengan tulisan apa? Tujuan pembelajaran. Yang kedua juga sama. Button kedua saya ganti dengan ini materi. Button ketiga juga sama, saya ganti dengan latihan soal. Gitu ya. Nah, kemudian setelah menu utama selesai kalian buat, baru kalian masuk ke menu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini kalian masuk ke tambahkan add screen lagi. Halo? Kalian tambahkan add screen lagi, masuk ke dalam tujuan pembelajaran, tulis screennya. Tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajaran. Ya, nanti ini kalian bisa tuliskan pakai label, boleh. Pakai label juga boleh. Gitu ya. Nah, setelah ini selesai, baru masuk ke screen berikutnya, yaitu materi. Materi di sini juga sama, ya, desain. Nanti aplikasinya saya kirim di grup, biar kalian bisa mempelajari. Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti kalian sekarang membuat desain lebih dahulu. Setelah nanti desainnya sudah selesai, baru nanti kalian ini, ada ya. Nama aplikasinya Mas, sahabat IPAS. Apa konsepnya apa? Membuat aplikasi pembelajaran materi IPAS. Apa aja menunya nanti? Materi, tujuan, soal. Oke, materi dan soal. Coba screen lainnya apa? Setelah ini ada bagian menu ya. Apa situ Mas menunya Mas? Tujuan pembelajaran, materi, latihan soal. Oke, sip, keren. Lanjutkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Farihatul Hawa dari kelas 11 Teknik Jurusan Komputer dan Telekomunikasi 1. Perkenalkan, nama saya Sevia Dwi Apriani dari 11 TJKT. Di sini kita akan memberikan testimoni mengenai aplikasi yang telah dibuat oleh Pak Rizky. Aplikasi ini sangat baik dan bermanfaat untuk kita belajar. Aplikasi ini memiliki banyak fitur-fitur. Di sini ada untuk tujuan pembelajaran, materi, dan latihan soal. Aplikasi ini sangat membantu kita untuk melakukan pembelajaran agar lebih menarik dan menyenangkan. Dan melalui aplikasi ini juga saya menjadi bersemangat untuk belajar dan menjadi tertantang untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lain. Testimoni dari kami, teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.